Sejak kemenangan pihak Kekaisaran Meiji setelah Perang Koshin, Jepang terus mengalami perkembangan yang sangat baik di bidang kebudayaan, politik, maupun teknologi untuk menyai kekuatan di dunia barat. Nah teman-teman, namun perkembangan yang sangat signifikan ini juga pula membutuhkan kemajuan ekonomi yang sangat baik, sehingga turut mendorong Jepang untuk melakukan kampanye militer terhadap Korea dan juga Cina. Tindakan yang dilakukan oleh Jepang telah banyak menarik perhatian dunia, serta menciptakan respon negatif terhadap mereka hingga berakibat pada keluarnya Jepang dari Liga Bangsa-Bangsa. Sampai penghujung bulan Oktober, kini posisi pasukan NRA sangat tidak diuntungkan, sehingga mendorong mereka untuk bergerak mundur meninggalkan Shanghai ke barat, terutama di daerah Nanking. Halo Shenia, kembali lagi bersama saya Admin Hanafi. Nah, gimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat aja ya. Nah, pada video sebelumnya Shenia sudah kita ketahui bahwasanya pasukan Cina atau RNA yang berusaha untuk mempertahankan Shanghai dari gempuran Ija dari Jepang telah mengalami kegagalan sehingga mereka terpaksa untuk mundur menuju Nanking. Pasukan Jepang yang telah menguasai Shanghai tidak hanya berhenti di sana Shenia, kini memandang Nanking sebagai target selanjutnya yang penuh untuk direbut dari kendali Republik Cina. Pembahasan mengenai kemungkinan pertempuran yang akan terjadi di Nanking sebelumnya sudah terlebih dahulu dibahas oleh Jenderal Simo Chiang Kai-shek pada 15 November 1937 saat memasuki penghujung pertempuran Shanghai bersama dengan petinggi militer RNA termasuk penasihat militer Jermannya Alexander von Falkenhausen. Pada pertemuan itu, mereka berdebat mengenai keputusan Chiang Kai-shek yang menginginkan agar Nanking menjadi medan pertempuran untuk mempertahankan diri terhadap serangan Jepang. Hal yang sama disetujui oleh Jenderal Senior Tang Xiangzi. Di sisi lain, beberapa pihak tidak setuju dengan keputusan itu karena berpendapat bahwasanya Nanking tidaklah strategis apabila menjadi medan pertempuran. Keputusan tetap bulat, di mana RNA tetap mempercayakan kepemimpinan pertahanan Nanking di bawah komando Jenderal Tao Zongxi dan memindahkan pusat komando serta ibu kota menuju Chongqing. Memasuki penghujung November, pasukan Ija kini mulai bergerak menuju Nanking. Pergerakan pasukan Jepang terbagi menjadi 3 bagian nih Shenia. Pasukan pertama di bawah komando Letnan Jenderal Nakajima Kesago melakukan perjalanan ke barat di bawah tepian Sungai Yangtze. Pasukan mereka bergerak masuk ke delta Sungai Yangtze melalui pintu masuk Paimong di sebelah barat Lam Shanghai dan sepanjang rel kereta api Nanking sampai Shanghai, di mana angkutan udara Jepang sudah meledakkan sebagian besar jembatannya. Pasukan kedua bersiap untuk serangan amfibi melintasi Taihu, sebuah danau yang terletak di tengah-tengah antara Shanghai dan Nanking. Pasukan ini bergerak ke barat dari Shanghai. Dalam rute di selatan, pasukan Nakajima di bawah komando Jenderal Matsue Iwane. Dan pasukan ketiga dikomandoi Letnan Jenderal Yanagawa Heisuke melakukan pergerakan lebih jauh ke selatan dari pasukan Matsui dan berbelok ke arah barat laut menuju Nanking. Selama perjalanan mereka menuju Nanking, pasukan Ija menjarah semua pedesaan termasuk orang-orang Cina yang tidak bersalah yang mereka temui dalam perjalanan, termasuk pula kota-kota di sekitarnya. Misalnya, salah satu kota tertua di Cina yang bernama Suzhou di timur Danau Taihu yang memiliki banyak sekali bangunan bersejarah dan kuno dan sistem kanal yang sampai dijuluki sebagai Venesia dari timur. Namun sayang sekali dan naas sekali, kota itu diserang pada tanggal 19 November 1937. Memasuki Desember, Matsui mengalami penyakit tuberkulosis yang akut saat bermarkas di Suzhou, sehingga untuk mengatasi masalah yang dialami oleh Matsui, maka Kaisar Hirohito mengirim seorang pangeran sekaligus Letnan Jenderal Asaka Yasuhiko untuk mengambil alih kepemimpinan langsung pasukan yang mengelilingi Nanking. Pada 5 Desember 1937, Letnan Jenderal Asaka berangkat dari Tokyo untuk kemudian sampai 3 hari setelahnya di sebuah markas Ija yang terletak di 10 mil tenggara kota Nanking untuk menemui Nakajima dengan membawa pesan resmi untuk membunuh tahanan saat serangan Nanking terjadi.
pasukan Ija sampai untuk memulai penyerangan pada Nanking di 9 Desember 1937. Saat itu kondisi Nanking sudah begitu difortifikasi oleh NRA untuk menghalau Ija. Pasukan NRA ditambah dengan penduduk yang masih dalam Nanking, termasuk mereka yang dikonskripsi secara kuantitas jauh melebihi Ija. Nah, isinya baku tembak dan saling terjadi dengan begitu sengit dan sangat epik. Walau begitu, secara kualitas pasukan Jepang yang justru lebih unggul, salah satunya dengan persenjataan berat yang mereka manfaatkan dengan baik. Pertempuran terus berlangsung hingga membuat NRA semakin terdesak dan terpojok, sehingga pada 11 Desember 1937, NRA tidak memiliki harapan lagi untuk mempertahankan Nanking. Maka di bawah komando Tang Xiangxi, ia memerintahkan penarikan mundur pasukannya sehingga menandakan jatuhnya Nanking di tangan Jepang. Nah, ini yang paling mengerikan. Selama jatuhnya Nanking, minggu-minggu mengerikan terjadi karena tentara Cina yang menyerang dan menjadi tawanan beserta sipil justru menjadi objek kejahatan perang tentara Jepang alias Ija. Mereka dengan tidak manusiawi. Salah satu contoh eksekusi Jepang terhadap tahanan perang ini berasal dari kesaksian seorang korporal Ija atau tentara Jepang yang bernama Kuri Hararichi, di mana pada 17 Desember pasukan Ija mendapatkan perintah untuk mengeksekusi tawanan perang alias tawanan NRA atau Tentara Republik Cina. Melalui sebuah pengumuman bahwa mereka akan dibawa menyeberangi Sungai Yangtze menuju sebuah pulau kecil yang bernama Baguazhou pada pukul 4-6 sore. Tawanan itu akan dibawa dengan kondisi terikat dan dibagi menjadi 4 baris. Ketika mereka sampai di tepi sungai, dikala kondisi itu gelap dan mereka menunggu selama beberapa jam hingga sadar bahwasanya tidak ada persiapan pemindahan sama sekali. Sampai ini terjadi, penembakan yang ternyata dilakukan oleh Ija di sekeliling terhadap mereka. Setelah penembakan itu dilakukan, pengecekan hingga subuh dengan badan-badan tawanan yang tergeletak dengan bayonet. Aduh, biadab dan kejam sekali ya isinya. Namun di antara kengerian yang terjadi di Nanking, ada satu pemukiman yang tidak bisa disentuh oleh Jepang. Pemukiman itu adalah Nanking Safety Zone, sebuah zona demilitarisasi di mana jauh hari sebelum pertempuran terjadi telah didirikan oleh seseorang pebisnis sekaligus anggota NSDAP, Jun Heinrich Detlev Rabe, agar dapat setidaknya melindungi warga pribumi Cina yang bisa ditampung beserta orang-orang asing yang hidup di Nanking. Setelah pertempuran dan pembantaian, usai Jepang menggunakan Nanking sebagai harga untuk berdiplomasi dengan Cina, mereka mau menuruti apa yang Jepang inginkan. Namun, sekali lagi namun, Republik Cina tetap bersikukuh untuk menolak apa yang mereka inginkan. Penolakan ini salah satunya diucapkan oleh Jenderal Asimu Chiang Kai-shek pada 17 Desember 1937. Hasil perang ini tidak akan ditentukan di Nanking atau kota-kota besar lainnya. Itu akan ditentukan oleh pedesaan-pedesaan dan wilayah kita yang luas serta keteguhan hati rakyat kita. Kita akan mengalahkan musuh kita. Seiring waktu, kekuatan militer musuh tidak akan berarti apa-apanya. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa kemenangan akan ada menjadi milik kita semua. Nah, itulah ucapan terakhir yang dilontarkan oleh Chiang Kai-shek agar Republik Cina mampu tetap bertahan di bawah gempuran kolonialisasi Jepang. Bagaimana isinya? Sangat menegangkan sekali, bukan pertempuran Nanking? Nah, pertempuran Nanking ini menjadi catatan sejarah yang paling kelam sekaligus mengerikan dalam sejarah Cina, dan juga menjadi catatan noda merah bagi Jepang karena telah membunuh rakyat pribumi Cina yang tidak berdosa selama invasi Jepang itu berlangsung. Sekian video History Center kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena History Center akan upload lebih banyak konten-konten sejarah. Terakhir, nama saya Admin Alafi dan salam Salvete Principe.